Masuk ke bab rakyat yang diperintah, itu yang pertama, masih seperti manusia sekarang. Kemudian umurnya bertambah panjang dari generasi ke generasi secara cepat. Pengaruh ekosistem baru, kemakmuran, sukacita, dan penyembahan kepada Tuhan. Yesaya 65 ayat 20. Hati semua orang diganti baru dan mengutamakan mencari Tuhan dan perkenanannya. Zakaria 8 ayat 20-22. Pada akhir 1000 tahun, iblis akan dilepas untuk seketika mencoba menyesatkan bangsa-bangsa. Wahyu 20 ayat 3b, kemudian 7-10. Baik, pertanian ditunjang oleh pengaturan musim yang baik, tidak adanya hama, kesuburan tanah, dan teknologi. Ya, daerah percontohan dari pesisir Laut Tengah, Laut Mati sampai Sungai Efrat, dari Hermon sampai Araba Yordan. Kemudian pabrik senjata diganti dengan pabrik alat pertanian atau alat produksi. Kemudian musim panen dan musim menggarap bersinambungan. Amos 9 ayat 13. Teknologi pasca panen dan industri susu. Yoel 3 ayat 18. Tidak ada hama, semak berduri diganti dengan pohon sanobar, kecubung semacam ganja diganti dengan pohon murad. Yesaya 55 ayat 13. Musim hujan yang cukup, tidak terlalu banyak, tidak kurang. Yeskiel 34 ayat 26. Kemudian untuk kesehatan dan gizi, penyembuhan sempurna bagi mereka yang cacat dan sakit. Yesaya 35 ayat 5-6. Begitu melimpahnya gizi dan keseimbangan ekosistem sehingga binatang buas menjadi jinak. Yesaya 11 ayat 6-9. Kapan kerajaan 1000 tahun itu berdiri? Kerajaan 1000 tahun damai sebentar lagi akan didirikan di bumi ini. Yesus akan menjadi raja segala raja dan akan memerintah bumi ini, dan kota Yerusalem adalah ibu kota pemerintahannya. Zakaria 14 ayat 16. Masuk ke bab Yerusalem baru, terjadinya Yerusalem baru. Yang pertama, datangnya Yerusalem baru itu didahului oleh lenyapnya langit dan bumi. Dan sekarang 2 Petrus 3 ayat 12-13, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Itu kiamat. Semua rancangan penyelamatan sudah selesai, maka turunlah Yerusalem yang baru, yang berasal langsung dari Allah, begitu indah, bagaikan pengantin yang berdandan bagi suaminya. Maka terjadilah pentahbisan Yerusalem baru dengan perkataan, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Yang kedua, berakhirnya tugas Yesus baik sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Bapanya dan sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun, sebab musuh yang terakhir sudah dikalahkan, yaitu maut, dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ibrani 1 ayat 13b. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah melenyapkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 25-26. Jadi, dalam Yerusalem baru, Yesus bukan lagi imam atau raja, melainkan Yesus adalah Allah dan umatnya adalah anaknya. Wahyu 21 ayat 7. Jadi bukan Yesus lagi sebagai anak Allah, melainkan umatnya adalah anaknya. Hal itu diteguhkan pula dengan 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Masuk ke bab struktur dari Yerusalem. Yerusalem baru dan dalam langit dan bumi menjadi tempat kediaman Allah dan umatnya. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak ada bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu bait sucinya. Wahyu 21 ayat 22.
Yang kedua, demikian mulianya kota itu sebab Allah sendiri adalah mataharinya dan anak domba adalah lampunya. Wahyu 21 ayat 23. Yang ketiga, penyembahan masih tetap berlalu dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Wahyu 21 ayat 24. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Wahyu 21 ayat 26. Yang keempat, moral umat manusia begitu sempurna sehingga tidak akan ada lagi dosa atau penyelewengan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Wahyu 21 ayat 27. Kemudian yang kelima, adanya persekutuan yang sempurna antara Allah dengan pengantinnya. Wahyu 22 ayat 17. Yang keenam, di dalamnya penuh keindahan, kehidupan. Wahyu 22 ayat 1, sukacita, ketertiban, kekekalan. Dan yang ketujuh, semuanya serba baru, langit dan bumi baru. Ya, 21 ayat 1. Kota Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 2, manusia baru. Wahyu 21 ayat 3, bait suci baru. Wahyu 21 ayat 22. Masuk ke bab puncak dari Yerusalem baru adalah pemerintahan yang sempurna. Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5b. Dari penjelasan semuanya itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa di sini membuktikan bahwa Allah adalah Khalik untuk selama-lamanya dan manusia adalah umat untuk selama-lamanya, kekal.